sangat buruk. Dananya nggak dikorupsi ya. Halo semua, balik lagi di konten Yuk Cari Tahu bareng Ginpat, Anggi, Ines, Dipat. Nah, hari ini kita mau nanya-nanya ke anak FKM tentang RPJPN dan RPJPK. Nah, kira-kira gimana ya pemahaman mereka tentang hal itu? Yuk Cari Tahu. Halo. Hai. Boleh kenalin diri kamu dulu nggak? Oke, halo, aku Ajeng dari FKM 21. Kenalin semua, nama aku Reski Deswita dari S1 Regular Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2021. Halo, kenalin aku Belkis dari Prodi Kesehatan Lingkungan Angkatan 2021. Setahu aku RPJPN itu rencana pembangunan jangka panjang yang dibuat untuk 20 tahun ke depan. Yaps, betul banget. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, RPJP Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun yang terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Kayaknya karena kita jurusan kesehatan, mungkin kesehatan kali ya. Tepat sekali. RPJPK itu merupakan kepanjangan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan. RPJPK itu merupakan penjabaran dari RPJPN. Nah, untuk RPJPK tahun 2005 sampai 2025, di dalamnya itu terkandung beberapa hal, mulai dari dasar, visi, misi, arah pembangunan, serta kebutuhan sumber daya pembangunan nasional di bidang kesehatan, yang mana hal tersebut akan menjadi sebuah pedoman bagi pemerintah dan juga masyarakat, tak terkecuali oleh sektor swasta dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Indonesia selama periode 20 tahun yang terhitung dari 2005 sampai tahun 2025. Menurut aku penting banget sih. Penting sih bagi patokan kita untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kayak hal-hal sedemikian meskipun jabatan presiden cuma 5 tahun, tapi next itu udah harus ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Kalau tanpa rancangan pembangunan jangka panjang, kita kan udah bakal tahu ya Indonesia tuh mau bawa ke arah mana, terutama di bidang kesehatannya. Misalkan kita udah buat rencananya, kita bisa nih evaluasi di misalkan saat ini gimana hasilnya, apakah sudah sesuai dengan indikator yang udah kita buat. Nah, betul banget. Jadi seperti yang tadi sudah teman-teman FKM sebutkan, bahwa adanya RPJP nasional dan kesehatan itu memang sangat penting. Kenapa? Karena RPJP nasional ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, baik itu pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Adapun rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005 hingga 2025 memiliki tujuan Indonesia Sehat 2025. Dalam tujuan ini, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan yaitu lingkungan yang mendukung kesehatan fisik, mental, sosial, yang bebas dari ancaman budaya, sosial, dan juga polusi. Aku pernah baca sih buat yang stunting ya, karena kan itu topik yang menarik banget, dan menurut aku itu sudah sangat baik karena di tahun 2001 ke tahun 2022 ini stunting udah turun 3% dan itu sangat-sangat kemajuan. Menurut aku tuh masih sangat buruk. Kenapa buruk? Jujur sekelas orang-orang kayak kita nih, masih banyak orang-orang yang nggak mau masuk ke pelosok-pelosok daerah. Yang namanya kesehatan bukan cuma orang-orang dan masyarakat kota doang yang kena masalah penyakit, tapi orang-orang yang nggak pernah bersentuhan dengan hal-hal medis pun tetap kena juga kan, terutama buat teman-teman kita yang di daerah-daerah sana. Nah, jadi sebenarnya Indonesia sendiri kan udah punya target sasaran ya, di tahun 2024 itu angka stunting jadi 14%. Nah, kalau menurut Ajeng sendiri, kira-kira udah visible dan bisa dicapai nggak di Indonesia? Menurut aku sebenarnya bisa, karena sebenarnya rencana yang udah dibuat sama Indonesia itu udah sangat bagus. Cuma tinggal dieksekusinya aja sih, karena biasanya eksekusinya tuh nggak sesuai sama apa yang sudah direncanakan. Dan yang paling penting sih semoga dananya nggak dikorupsi ya. Waduh, Menurut aku agak-agak susah sih kalau untuk sekarang ya, karena jujur jangankan untuk dalam bidang kesehatan pun, dalam pasokan makanan masih banyak teman-teman kita di daerah-daerah tuh masih belum terpenuhi untuk gizi. Ini kalau misalnya untuk pencegahan stunting, mungkin mereka
bisa, tapi kayak ya udah apa yang ada di daerah kita itulah yang kita konsumsi dan sehari-harinya kita ya kayak gitu. Nah, memang benar. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Adapun angka stunting di Indonesia secara konsisten telah menurun sejak 2013 yang berada pada 37,2% dan kemudian kembali menurun tiap tahunnya hingga berhasil menyentuh angka 21,6% pada tahun 2022. Ini merupakan penurunan terbesar dengan prevalensi terendah dalam satu dekade terakhir. Namun, memang yang patut diperhatikan adalah adanya kesenjangan angka stunting di tiap daerah di Indonesia. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa penanganan stunting masih belum merata dan menyeluruh. Salah satunya dapat kita lihat melalui ketimpangan tenaga kesehatan di tiap daerah. Kita bisa ambil contoh dari rasio dokter dengan jumlah penduduk di tiap-tiap pulau. Ketimpangan tenaga kesehatan ini tentunya akan berpengaruh dalam upaya-upaya penanganan stunting. Nah, tidak hanya itu, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, adanya perbedaan kondisi ekonomi dan sosial dari tiap-tiap daerah juga menjadi faktor kenapa masih ada ketimpangan angka prevalensi stunting di daerah-daerah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemerintah secara adil, merata, dan komprehensif disertai dengan partisipasi masyarakat yang maksimal, supaya angka prevalensi stunting bisa mencapai target 14% pada tahun 2024. Jadi, menurut kalian, pembangunan kesehatan di Indonesia, terutama dalam penanganan stunting, apakah sudah masuk ke kategori baik atau masih buruk? Harapannya semoga mungkin bisa lebih baik lagi dan semoga apa yang tercapai bisa tercapai ke depannya. Kalau harapan aku, semoga pembangunan Indonesia ke depannya, terutama pembangunan di kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Karena menurut aku juga kalau misalkan pembangunan nasional di bidang kesehatan sudah berjalan dengan baik, pasti pembangunan nasional secara umum tuh bisa mengikuti juga. Jadi Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Aku harap buat teman-teman semua yang jauh lebih beruntung dibanding teman-teman kita yang ada di daerah, mau untuk berpartisipasi dan mau bekerja untuk teman-teman kita yang ada di daerah-daerah. Betul banget, itu guys, itu adalah tugas kita semua supaya pembangunan kesehatan ini bisa adil dan merata di Indonesia ke depannya. Nah, itu tadi hasil tanya-tanya kita ke anak FKM. Gimana menurut kalian? Nambah insight kalian nggak tentang RPJPN dan RPJPK? Pastinya dong, Nes. Oke deh, sekian dari kami. Sampai ketemu lagi di konten kita yang berikutnya. Dadah!